Inilah 15 golongan orang yang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan pertama yang tidak diterima puasanya, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tua memang menjadi salah satu penyebab tidak diterimanya amalan puasa seorang muslim. Adapun golongan kedua yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan tiangnya agama, sehingga apabila semua amal ibadah tanpa didasari sholat, maka hal itu tidak ada nilainya. Sama halnya dengan puasa, ketika berpuasa dan tetap tidak melakukan sholat 5 waktu, maka puasa yang Anda jalankan tidak ada nilainya. Adapun golongan ketiga yang tidak diterima puasanya, yaitu istri yang durhaka kepada suami. Perbuatan seorang istri yang tidak mau menaati dan selalu membangkang terhadap semua aturan suami bisa menghilangkan pahalanya puasa. Namun, taat kepada suami ini hanya berlaku dalam hal kebaikan dan bukan sebuah perintah yang munkar atau kemaksiatan. Adapun golongan keempat yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang suka gibah atau menggosip. Perlu diketahui, gibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa kita sia-sia. Gibah itu bisa berupa ucapan keji, lalu mengumpat dan mencela. Bahkan gibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal, dan di neraka kelak siksa untuk orang yang suka gibah sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Adapun golongan kelima yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah sebagai penyebab puasa sia-sia dan hilangnya pahala. Selain itu, Allah juga tidak membutuhkan ibadah puasa orang yang berdusta. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya." Hadis riwayat Bukhari. Adapun golongan keenam yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Adapun golongan ketujuh yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang murtad. Salah satu hal yang dapat menyebabkan tidak sahnya puasa adalah puasanya orang murtad. Ketika ia berpuasa dan mengucapkan atau melakukan hal-hal yang membuat ia murtad, maka puasanya tidak akan sah. Adapun golongan kedelapan yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang tidak ikhlas. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Betapa banyak orang yang puasa, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Jadi, orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Demikian pula puasa termasuk keutamaannya, hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Adapun golongan 9 yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang suka berkata kotor. Orang yang suka berkata keji alias rafas, maka puasa yang dijalani orang tersebut juga bisa sia-sia. Adapun golongan ke-10 yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang suka mengumpat dan marah. Perlu diketahui, mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang bahkan hilang sama sekali. Dengan itu, maka puasa tersebut menjadi sia-sia. Demikian pula marah, ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Adapun golongan ke-11 yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang suka mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak berkelahi, Nabi Muhammad menuntunkan agar orang yang sedang puasa itu untuk menahan diri. Adapun golongan ke-12 yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang memberi kesaksian palsu. Memberikan kesaksian yang palsu juga dapat merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ini merupakan bentuk lain dari kebohongan bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Adapun golongan ke-13 yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang suka fitnah. Bergibah adalah dosa, sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah. Fitnah adalah jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya. Fitnah kepada seseorang juga membuat puasa sia-sia dan pahalanya menjadi lenyap. Adapun golongan ke-14 yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang melakukan korupsi. Korupsi selain merupakan sebuah dosa besar, itu juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Adapun golongan ke-15 yang tidak diterima puasanya, yaitu orang yang melakukan banyak maksiat. Perlu diketahui, seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia dan berkurangnya pahala. Karenanya, kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan buruk yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.